Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua tetap istiqamah ya dalam melaksanakan rutinitas harian kita. Ini adalah hari terbaru kita ya. Hari-hari yang lalu sudah kita lewati, tentunya dengan berbagai macam ya amal-amal yang kita lakukan. Di hari ini hari yang terbaik, hari terbaru untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat mempersembahkan hari ini menjadi hari yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pagi ini kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah. Kita bisa hadir dalam subuh berjamaah dan zikir serta kajian rutin setiap minggu ketiga dengan tema akidah atau tauhid berpedoman kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita lanjutkan kajian, kita ingin mengambil sedikit hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang tujuan Isra Mi'raj sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Itu ya tujuannya, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan ya kepada Nabi Muhammad ayatina, akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan pada saat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan ya, balasan-balasan orang-orang yang akan kelak mendapatkan balasan itu sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Seperti misalnya Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang itu kaum lidahnya digunting-gunting ya, dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Itu Nabi menyaksikan seperti itu. Nabi merasa miris, prihatin yang sangat mendalam. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini contoh apa ini? Amalan apa ini waktu di dunia? Seperti ini balasannya. Oh, ini adalah orang-orang yang waktu di dunianya adalah tukang bicara, namun pembicaraannya menimbulkan konflik antar sesama. Orang yang suka mengadu domba, orang yang dalam pidatonya, ceramahnya, bicaranya menyakiti perasaan orang lain, mencela orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain ya, memfitnah orang lain, atau sampai melaknat orang lain. Inilah dia. Jadi bapak-bapak, lewat hikmah ini kita ambil pelajaran. Di antara hikmah Isra Mi'raj
kita sebagai umatnya harus dan wajib ya dapat mengontrol, mengendalikannya. Kita punya lisan. Itu lisan kita ini sangat berpengaruh dalam agama kita. Jadi agama kita ini benar apa kagaknya, itu gimana kita cara mengontrol lisan kita. Bahkan sesuatu yang patut kita bersihkan, kita sucikan dalam anggota tubuh kita ini yaitu lisan kita. Jadi lisan kita ini mesti kita jaga. Sebab nanti kalau nggak dijaga, seperti apa yang Nabi lihat pada saat Isra Mi'raj, Nabi menyaksikan satu kaum yang dia punya lidah digunting, putus gunting, jadi lagi, putus gunting lagi, jadi lagi begitu. Makanya itulah bicara ini mesti hati-hati. Apalagi tukang ceramah, tukang khutbah, tukang pidato, itu berat. Ya, kalau dia menyampaikan tapi ada unsur memecah belah persatuan, mempercah belah kerukunan, perdamaian. Dia harus hati-hati itu. Kenapa? Karena berat. Itu diantaranya sebab-sebab kita wajib menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah benar ya agama seseorang sehingga benar dulu hatinya benar dulu. Wala yastaqimu qalbu, dan enggak benar juga hatinya hatta yastaqima lisanu, sampai benar juga lisannya. Jadi ini lisan pertama kali supaya menciptakan hati yang benar. Kalau hati benar, agamanya benar, imannya benar. Itu pengaruh lisan. Bahkan dalam semua ibadah ini bapak-bapak, lisan ini juga menjadi patokannya. Bagaimana ibadah orang itu benar apa kagak tergantung dia punya lisannya. Seperti contoh dalam sholat, kita dalam sholat itu kan kita wajib mengendalikan lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata dalam lisan kita, sebab di antara perkara yang membatalkan sholat adalah bicara. Ya, di antara yang membatalkan sholat adalah berbicara kepada selain Allah, misalnya berbicara kepada makhluk gitu. Itu kan nggak boleh kita dalam sholat ngobrol, ngomong, keluar kata-kata, nggak boleh begitu. Kenapa? Biar fokus lisan kita ini ya bicara kepada Allah, ya munajat kepada Allah, diskusi sama Allah Ta'ala, bicara kepada Allah Ta'ala. Itu dimulai dari Allahu Akbar sampai salam tuh bicara kita sama Allah aja udah fokus. Paling ada satu ya, bicara kita kepada manusia, iya, yaitu mengucapkan salam ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam surah kita, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya itu ya yang diperbolehkan bicara sama manusia yang mulia Nabi Muhammad, dengan kita mengatakan Assalamu alayka, salam sejahtera atas engkau. Jadi pakai bahasanya engkau, atas engkau wahai Nabi yang mulia, dan semua rahmat Allah dan semua keberkahan Allah atas engkau. Itu aja. Selain itu sama Allah, nggak boleh sama manusia manapun. Nah itu bicara aja. Dalam puasa juga begitu ya. Puasa yang akan mendapatkan kualitas itu puasa yang bisa menjaga lisan. Lisannya dijaga. Kalau puasa ngomongnya nggak dijaga, nol puasanya jadinya. Makanya Nabi katakan malam yada qaul zur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syaraba. Nabi katakan dalam hadisnya begitu, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan buruk, dan tidak bisa meninggalkan amal-amal buruk selama sedang berpuasa, dia nggak bisa lakukan, maka Allah sesungguhnya nggak butuh sama puasa dia. Nggak butuh dia nggak makan, nggak butuh dia nggak minum. Allah nggak butuh. Yang Allah mauin kita meninggalkan makan minum, jaga juga lisan kita, jaga juga perkataan kita,
perbuatan-perbuatan yang buruk selama kita puasa mesti dijaga, mesti dikontrol. Kan asyamu junnah, puasa itu benteng ya, benteng perisai kita daripada api neraka. Tapi ya kalau misalnya nggak bisa dijaga, itu puasa nggak jadi benteng, nggak jadi penghalang, tetap nyemplung ke neraka. Dari sisi kata-kata tuh penting banget. Iya. Jadi mau sholat, mau puasa, haji juga ya begitu. Haji itu inti daripada rohnya haji, bapak-bapak, atau kita umroh misalnya ibu-ibu ya berangkat umroh, itu diantaranya Allah pesan, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya enggak? Siapa orang yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji, masuk wilayah pelaksanaan ibadah haji, maka Allah bilang fala rafatha, jangan ngomong kotor, jangan ngomong buruk, fala rafasa wala fusuqa, jangan berbuat dosa fasik lagi haji, lagi sholat, lagi puasa. Fala rafatha, jangan berkotor, wala fusuk, jangan berwasik, wala jidal, jangan berdebat, jangan cekcok. Nah ini lisan perlu dijaga dalam haji, seperti itu pesannya. Kenapa? Akan menghilangkan ya kualitas hajinya. Bahkan dalam jihad perang menghadapi musuh, itu diantara syarat perang biar berkualitas, jaga omongan, jaga lisan, jangan sampai mencaci musuh, menghina musuh. Nggak boleh, perang ya perang, tapi jangan mencaci musuh, jangan menghina musuh. Jadi ketika perang selesai, ada yang meninggal di medan perang, sahabat bilang, hani'an laka bisyahada, bahagia banget kamu mati syahid, bahagia banget kamu mati syahid. Nabi bilang, kamu tergesa-gesa memberikan pernyataan orang mati syahid, bisa jadi dia mati bukan karena terbunuhnya syahid, bukan, bisa jadi dia menghina musuh, musuhnya ngancem. Nah ini dia nih yang ngomongnya nggak ngenakin, saya mau bantai dia. Itu musuh membantai dia karena dia menghina musuh, menghina lawan, mengejek lawan, bisa jadi. Jadi Nabi itu ucapannya kan wahyu ya, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu nggak bicara kecuali berdasarkan wahyu, informasi dari Allah. Kok Nabi membatalkan ucapan sahabat yang mengatakan mati syahid? Iya, karena Allah bilang sama Nabi, sampaikan, ada di antara orang yang ikut perang, mati di medan perang, tapi nggak jadi syahid akhirat, syahid dunia. Kenapa? Ketika perang dia nggak jaga mulutnya dari mencaci, menghina. Itu bagaimana dengan menghina saudara kita yang muslim, menghina, mencaci, memfitnah, melaknat. Ini yang berkaitan dengan penyakit lisan, bapak-bapak, ibu-ibu, itu besar banget pengaruhnya terhadap jihad, haji, puasa, sholat, bahkan keimanan kita. Gimana bagusnya keimanan seorang itu ditinjau dari bagaimana dia tata cara bicaranya. Bicaranya gimana? Makanya jangan berbicara yang haram. Kita jangankan yang haram ya, yang sia-sia aja kita jangan bicara. Makanya orang beriman tuh kalau mau bicara dilihat dulu nih, bicara dia ada pahalanya enggak. Kalau ada pahalanya bicara. Kalau enggak ada pahalanya buat apa lah bicara? Enggak ada pahalanya, apalagi ada dosanya. Dia enggak mau bicara. Nah ini bapak-bapak, peristiwa hikmah Isra Mi'raj diantaranya adalah kita ini ya supaya menjaga lisan kita, karena Nabi menyaksikan itu. Bahkan ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, diantara ya pesan Nabi Ibrahim apa katanya? Hei Muhammad, kirim salam ya sama umatmu. Jadi kita dapat salam nih dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh bukan sayang sama Nabi aja, cinta juga sama umatnya, sama kita nih, dikasih salam. Jangan lupa Muhammad, salamin sama umatmu, kasih kabar kepada mereka bahwa sorga itu subur, tanahnya subur,
Banyaklah bercocok tanam untuk di sorga, biar banyak pepohonan yang mereka inginkan bisa nanti akan tumbuh di sorga. Apa itu tanaman sorga? Wahai Nabi Ibrahim, kata Nabi, perbanyak umatmu untuk mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Nah, daripada kita ngomong yang sia-sia, ngomong yang haram begitu, alangkah bagusnya kita bercocok tanam di dunia untuk kebun-kebun kita di surga dengan waktu-waktu kita ya memperbanyak membaca la haula wa la quwata illa billahil. Karena ini ekspresi orang yang mengakui dirinya, sadar diri nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan, nggak punya daya, kecuali sebabnya adalah pertolongan Allah. Ini kita subuh datang ke masjid, ini hakikatnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya Pak, jaga lisan kita. Orang kebanyakan kalau kata bahasa orang Betawi itu ya nyemplung, terperosok ya, terperosok ke dalam api jahanam lantaran dia punya lisan nggak dia kontrol. Bahkan doa kita nih Pak, doa kita aturan mustajab ya, aturan. Cuman gara-gara lisan kita jadi nggak jadi tuh doa mustajab. Dalam hadis Nabi katakan, ya enggak? Apa katanya? Idza da'autallah, ya enggak? Falyukin bil ijabah. Kamu kalau sedang berdoa kepada Allah, yakini doa kamu mustajab. Ya. Dan selagi kamu punya keyakinan itu, doa kamu pasti mustajab. Malam tastajil, selagi kamu nggak tergesa-gesa. Jadi kalau kita berdoa, yakin nih doa kita mustajab, dan kita jangan tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana tuh tergesa-gesa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, iya kamu bicara begini, qad da'autullah falam yustajab, katanya. Iya saya udah doa terus ini tapi nggak mustajab. Nah itu ngomong begitu. Saya udah berdoa terus tapi nggak mustajab ini. Itu perkataan nggak mustajab seharusnya mustajab. Cuma dia nggak sabar nunggu gitu. Dia bilang doa saya udah panjatkan tapi nggak ada yang kabul. Dari perkataan itu jadi bala ya. Jadi bencana buat dia, yang tadinya mau diturunin nggak jadi, gitu katanya. Jadi kalau kita doa terus, jangan ada komen-komen nggak mustajab. Bukan nggak mustajab, belum mustajab. Itu kalau kita baca Quran, kisah Nabi Musa ya alaihissalam, ketika doanya minta pertolongan kepada Allah biar Allah kasih pertolongan, apa jawaban Allah kepada Musa? Qad ujibat da'watukuma, sungguh doa kamu sudah mustajab, sudah diterima sama Allah. Itu antara ngomong diterima sama dibuktikannya itu oleh Allah permintaan Nabi Musa, tahu nggak jaraknya? 40 tahun ya, 40 tahun jaraknya. Doa kamu mustajab, doa kami terima, kami akan segera berikan pertolongan kepadamu. Itu ketika Allah bilang begitu, 40 tahun baru turun, tenggelam tuh Nabi Musa. Nah, tenggelam Fir'aun ya, pengikutnya, ya enggak? Itu kan jaraknya 40 tahun. Jadi jangan kita tergesa-gesa bicara doa saya nggak kabul, jadi nggak kabul beneran. Makanya itu innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Semua bencana-bencana yang dialami manusia, bencana dunia, bencana akhirat, sebab terbesarnya ini dia nggak bisa mengontrol lisannya. Makanya itu hikmah Isra Mi'raj di antaranya itu bapak-bapak ya. Iya, ibu jaga lisan kita. Kalau kita cekcok tuh jangan jadi manusia yang demen cekcok, demen debat gitu ya. Yang jangan. Kalau bisa kita tinggalin perdebatan. Ya meskipun posisi kita benar gitu, lebih baik kita tinggalin perdebatan. Ini posisi benar, udah nggak usah belain kebenaran kita. Kita ikut apa kata Nabi.
Nabi pernah bilang dalam sebuah hadisnya, man tarakal mira fahuwa muhikkun bunyalahu, iya enggak, baitan fi a'lal jannah. Siapa orang yang meninggalkan debat padahal posisinya benar, tapi dia nggak mau debat lah, yang penting kita rukun, yang penting kita damai, nggak mau debat-debat gitu, maka Allah akan bangunkan sebuah istana di surga paling tinggi. Surga paling tinggi, kata-kata Nabi, dibangunin istana. Buat siapa? Orang yang meninggalkan debat, nggak suka cekcok gitu. Ini kita nih pasangan suami istri, ibu-ibu, bapak-bapak, namanya cekcok di rumah kan bukan urusan agama, kadang-kadang cekcoknya urusan dunia, ya enggak? Itu biasanya yang suka ngalah suami apa istri kalau cekcok begitu. Hah? Iya. Kalau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu bukan di sini kali, ibu-ibu di laut sono ya. Kalau cekcok biasanya kalah aja, gak mau, kalahnya aja kagak mau ngalah. Ini udah kalah nih pendapatnya, nggak mau ngalah. Ini Nabi bilang, siapa yang ninggalin cekcok padahal posisi dia bener, tapi dia nggak mau cekcok lah, dia tinggal itu dijanjiin sama Nabi, dia akan dibangun istana di surga paling tinggi. Surganya bukan di bawah, surga paling tinggi. Luar biasa. Makanya itu jaga bicara kita. Fudail bin Iyad, seorang wali besar, pernah berkata, idza wajadta wahnan fi badanika, ya, ya, wa hirmanan fi rizkika, ya, fa'lam annaka qad takallamta bima la ya'nika. Kalau kamu punya perasaan hati kamu keras, dibilangin, dinasihatin, nggak mempan, ya nggak ada ngaruh-ngaruhnya hati, ya nggak, keras hatinya. Atau kamu merasakan diri kamu, badan kamu lemah, padahal usianya belum tua-tua banget, kecuali udah tua kali di atas 50 ke atas. Ini belum tua-tua, tapi sering sakit-sakitan badannya, ntar masuk angin lagi, gampang masuk angin gitu, gampang sakit-sakitan, badannya lemah, nggak fit gitu ya. Iya, hatinya juga keras. Wa hirman fi rizki, dan hirman, ya, kesulitan dalam sisi keuangan, dari sisi rizki, susah dapetin rizki kayaknya. Nah, kamu kudu tahu tuh penyakitnya. Kamu pasti udah bicara yang kagak manfaat pasti itu. Begitu keluar kata-kata yang gak manfaat, keluar dari lisanmu, itu nanti imbasnya hati menjadi keras, badan suka sakit-sakitan. Yang ketiga, keuangan makin sulit tuh. Makanya Nabi ya mau berpesan kepada kita setelah pulang daripada Isra Mi'raj, di antara pesan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, ini kita semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, percaya hari kiamat akan terjadi, percaya Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, kita percaya. Tahu nggak buahnya apa tuh? Buah daripada beriman kepada Allah dan hari kiamat, buahnya kata Nabi, hendaklah dia buktikan kalau bicara yang baik-baik, kalau enggak mendingan diam. Nah gitu, mendingan diam. Jadi bapak-bapak, itu kalau kita ngaji ya dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali, itu maksudnya sampai mencatat ya, bahaya lisan ada 20 bahaya lisan. Bayangin tuh, banyak bener. Di antaranya itu tadi ya, menggunjing, bicarakan kejelekan orang lain, memfitnah, ngadu domba, suka ngadu-ngadu, itu bahaya. La yadkhul jannah namam, enggak masuk surga orang yang suka ngadu dom. Jangan suka ngadu-ngadu yang membuat orang jadi konflik, orang jadi pecah. Nih kita orang tua nih, kita jadi orang tua. Anak kita ribut misalnya, anak ribut sama mantu, itu kita sebagai orang tua kalau bisa jadi pendamai, jangan jadi pemecah. Berapa banyak orang tua ya, begitu anaknya ribut udah ngajak pecah, udah pisah aja, udah cerai aja. Wah, ini orang tua yang begini Nabi ancam nih, la yadkhul jannah namam, nggak bakal masuk surga orang yang suka ngadu domba, dirukunin. Makanya kalau rumah tangga ribut tuh, suami istri ribut, ya enggak, itu kan ayolah damai. Nggak bisa damai juga, pakai gunakan orang ketiga. Siapa? Ya itu mertua.
mertua atau orang tua kita libatkan. Nah, kita ketika dilibatkan menjadi orang tua terhadap anak dan mantu kita, jangan jadi pemecah belah. Udah cerai aja, udah pisah aja. Khawatir kita nanti menjadi la yadkhul jannah namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu-ngadu domba, sehingga dia pecah. Kenapa? Karena apalagi itu sudah dikaruniai anak ya, anaknya sudah 2, anaknya sudah 3, ya enggak, anaknya sudah 5, berarti ini udah pakem nih, udah pakem ibu-ibu bapak, pasangan kita yang sudah Allah ciptakan, pasangan kita yang Allah sudah tentukan, jangan kita pisah, jangan gitu. Karena faktor apa? Karena faktor orang yang mengadu domba, gitu. Jangan. Ya kalau kita nggak suka sama suami, nggak suka sama istri, ada sifat-sifat buruknya begitu, coba tolong ya, hadirkan ada pasti sifat-sifat baiknya suami, sifat baiknya istri, kita timbulkan supaya apa? Jadi obat. Oh jangan. Kan di Quran dibilang tuh ya, di Quran Allah bilang tuh ya, bagaimana? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi yang kamu rasakan nggak enak itu terbaik buat kamu, terbaik. Jadi misalnya bapak nggak enak nih punya istri model begini, tuker aja kali ya. Nggak, tahan, sabar. Siapa tahu dalam perasaan ini ada mengandung kebaikan. Apalagi kalau kita bicara sejarah hidupnya para wali-wali ya, orang soleh itu rata-rata istrinya cobaan yang paling berat, istrinya ya. Ada wali namanya ya Syekh Abdurrahman Bajahdab. Ini Syekh Abdurrahman Bajahdab orang baik, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang baik sama orang tua, nurut, rukun sama tetangga, orang baik, orang soleh. Syekh Abdurrahman Bajahdab nih terkenal kesolehannya gitu, tapi punya kekurangan, istrinya cerewet, istrinya galak. Kalau ngomong pedes banget dah, lebih pedas daripada cabai jabla ya bu ya, pedas begitu. Pokoknya nggak tahan. Sampai suatu saat nih ya, saking nggak tahannya sang suami mau healing sebentar keluar. Healing dulu dah, di rumah panas juga menyala-nyala melulu nih ya. Dia keluar, begitu dia keluar ketemu 2 orang musafir ceritanya. Ada 2 orang sedang musafir melakukan perjalanan. Akhirnya dia ketemu, dia tanya, saudara-saudara mau pada kemana nih? Oh, kita lagi melakukan musafir, perjalanan, mengamalkan amalan tawakal kepada Allah. Oh, boleh nggak saya nimbrung? Boleh aja kalau mau ikut, cuman syaratnya nggak boleh bawa bekal. Wah, pas banget, emang saya lagi nggak bawa bekal ini ya, keluar dari rumah ya lagi nyelamatin dari mulut istri begitu. Wah, ikut. Singkat cerita, masuklah ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang terjadi ya? Begitu masuk ke dalam gua, mereka itu di dalam gua nggak bawa bekal sama sekali. Begitu hari pertama dia waktunya makan gitu, ada 1 orang sholat hajat, berdoa kepada Allah. Nggak lama dari selesai berdoa, tiba-tiba ada orang asing ya ngirimin makanan. Orang asing. Ini si Abdurrahman Bajahdab kaget. Ada ya model begini, cukup dengan doa tanpa ikhtiar, tanpa usaha gitu, dapat makanan dengan sebab doa. Hebat doanya nih, bisa datengin makanan padahal posisinya dia dalam gua jauh dari penduduk, tapi datang makanan. Hebat nih. Hari kedua temennya sholat, munajat, doa, sama, datang juga begitu. Bener, ini yang namanya tawakal ya. Minta rezeki langsung sama Allah, Allah kirim, Allah gerakin. Ada orang-orang yang tahu gitu, di gua ada manusia ya yang harus dikirim makanan, datang itu. Begitu hari ketiga, orang 2 ini bilang, Pak, kita ini stok doanya cuma 2 hari. Saya sama teman saya, ini hari ketiga giran Bapak ya berdoa, tolong datengin makanan. Wah, kata Syekh Abdurrahman, dapat juga sejatah ini. Gimana nih? Yaudah, akhirnya dia sholat. Fokus dia sholat, cakep dia sholat. Dia doa sama Allah. Ya Allah, kamu kan tahu saya ini hamba yang lemah, nggak tahu apa-apa saya.
harus mendatangkan rezeki hanya Engkau yang mampu ya Allah. Saya berdoa ya Allah seperti doanya mereka kemarin berdua, datang makanan dengan berdoa, saya meminta dengan permintaan mereka yang sama. Ya Allah, datengin makanan ya Allah untuk hari ketiga kami. Singkat cerita, habis berdoa nggak lama itu ada juga yang nganterin makanan, dan makanan ini lebih mewah ya dari hari pertama dan hari kedua, sehingga dua orang musafir ini kaget, wah ini hebat juga doa kamu ini, makanannya lebih mewah dari hari pertama kedua, seolah-olah kita hari ini lebaran, hari terakhir nih, hari ketiga. Kamu pakai doa apa ini? Tanya-tanya sambil makan. Kamu dengan menggunakan doa apa ini? Dia bilang, saya nggak gunain doa apa-apa, cuma saya minta kepada Allah dengan permintaan yang kamu minta, itu saja. Saya nggak tahu. Ya Allah, saya meminta dengan doa yang mereka berdua berdoa sehingga datang makanan. Ya ini yang hasilnya. Wah hebat, berarti ya apa yang kamu lakukan ini lebih hebat daripada kami, kata teman yang berdoa itu musafir. Jadi kamu itu doanya gimana sih, kata si Abdurrahman. Saya penasaran, biar saya mau amalin, katanya. Oh iya, kita ini salah seorang yang sedang menjalankan ilmu tazkiyah ya, ilmu suluk. Ilmu suluk itu Pak, ilmu tazkiyah. Belajar nggak bergantung kepada orang, tapi bergantung langsung kepada Allah. Nah, di antara pesan guru kami katanya, kalau kamu berdoa sisipkan nama salah seorang wali kekasih Allah, namanya Syekh Abdurrahman Bajahdab. Itu Syekh Abdurrahman Bajahdab, kalau kita sebut namanya itu kabul doa kita. Kita minta makan, Allah bakal kirim makanan. Makanya kita menggunakan pesan guru dengan tawasul, berdoa menggunakan nama seorang yang namanya Syekh Abdurrahman Bajahdab, yang dia sejarahnya punya istri cerewet begitu. Kata Syekh Abdurrahman dalam hatinya, lah itu mah saya orangnya ya. Akhirnya kata saudara, ya kalau gitu kamu lanjutin perjalanan, saya berarti sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala dengan kamu berdoa mustajab sebab menyebut nama saya. Sekarang saya mau pulang, saya mau ucapin terima kasih sama istri saya, berkat istri saya menjadi wali yang mustajab doa. Begitu Pak maksud ayat. Bisa jadi keburukan yang kamu rasakan ya, bisa jadi itu kebaikan buat kamu. Nih ibu-ibu, ada seorang perempuan ya, Masya Allah, dipilih oleh Allah menjadi sayyidatun nisa ahli jannah, ratu-ratu ahli sorga. Kan kalau dari kalangan laki-laki banyak ya orang-orang yang sempurna dipilih sama Allah menjadi nabi-nabi, menjadi rasul-rasul, menjadi wali-wali. Tapi kalau dari kalangan perempuan itu memang sedikit sekali yang sempurna, kecuali 4 orang aja nih yang sempurna. Satu yaitu Sayyidah Khadijah, itu perempuan sempurna. Yang kedua Sayyidana ya, Sayyidah Maryam, itu yang mulia. Yang ketiga adalah Sayyidah Asiyah. Tahu nggak Asiyah siapa? Istri Fir'aun. 3. Yang keempat Sayyidah Fatimah. Ini 4 nih yang sempurna, perempuan yang sempurna. Dikatakan cuma ada 4 yang sempurna yang menjadi pemimpin sorga nanti. Ini tahu nggak cerita Sayyidah Asiyah? Asiyah ini si istri Fir'aun. Jadi Fir'aun yang sudah ngaku-ngaku Tuhan, nggak beriman, tapi lihat istrinya menjadi istri yang taat, melayani suami, memberikan servis kepada suami, nggak menghina suami, nggak jelek-jelek, nggak khianat sama suami. Pokoknya dia meskipun keadaan suami seperti itu, yang penting dia takwa kepada Allah. Akhirnya bagaimana Pak? Jadi pemimpin sorga Siti Aisyah. Jadi ibu-ibu, kalau kita punya suami, ada rasa-rasa enak kita di hati kita sama suami, jangan buru-buru kita lawan. Kenapa? Lihat Sayyidah Asiyah. Pak Ustadz, ini suami saya gimana mau jadi kunci sorga? Orang dia aja sholat aja kagak, puasa kagak, enggak, bagaimana mau jadi ahli sorga? Kunci sorga mah nggak harus masuk sorga. Kunci sorga Bu, nggak harus masuk sorga. Kunci sorga nggak harus masuk sorga. Lihat nih Sayyidah Asiyah masuk sorga, lantaran apa? Itu bakti sama suami. Suaminya di neraka, dianya di sorga. Jadi ini penting fokus kita.
Jadilah perempuan-perempuan yang taat, yang bakti, yang baik kepada suami. Suami juga seperti itu. Jangan kita gampang diadu domba, gampang pecah, jangan, bahaya. Nah ini diantaranya ya, orang yang punya karakter ngadu domba itu, ya Allah, orang nggak masuk surga. La yadkhul jannah namamun. Dalam riwayat la yadkhul jannah qattatun, nggak masuk surga orang-orang yang senang mengadu domba, ngadu-ngadu gitu, jangan ya. Iya. Misalnya ibu-ibu lihat tetangga gitu, suaminya boncengin perempuan, misalnya gitu ya, di jalan, jangan ngadu langsung. Bu, sini bu, ada berita baru bu. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Suami ibu tadi boncengin perempuan tuh, itu namanya ngadu-ngadu tuh, jangan. Takutnya dia lagi ngojek bu. Takutnya cuman pakaiannya pakaian preman gitu ya, nggak pakaian resmi, gojek jaket gitu. Jangan gampang-gampang jangan ngadu-ngadu. Orang kalau ngadu-ngadu ntar pecah, dia cerai. Bagaimana coba kita? Gara-gara itu bisa cerai, orang bisa ribut suami istri. Jangan. Tahan lisan kita dari ini nih, dia ngadu domba. Dulu ada di pasar jual beli budak, ceritanya jual beli budak ya. Begitu nih budak dijual, sang pembeli datang, Pak ini budak bagaimana Pak? Oh ini budak kerjanya bagus, tenaganya juga rosak, tenaganya bedas, kuat tenaganya, kalau buat kerja bagus ini budak. Cuman ada satu kekurangannya. Apa kekurangannya? Dia suka ngadu-ngadu nih, suka ngadu domba. Oh suka ngadu domba, ya udah nggak apa-apa dah, saya beli, saya mau ambil tenaganya. Kalau tenaganya kuat, kerjanya rajin, emang saya mau pekerjakan dia. Masalah ngedomba udah gampang dah. Ini meremehkan orang yang suka ngadu domba. Akhirnya begitu dibeli, bener kerjanya rajin, ya tenaganya juga kuat begitu, demen ini. Karena dia punya sifat kekurangan, suka ngadu domba, mulai nih si budak ngadu domba pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Dia bilang sama istrinya, Bu, kenapa budak? Ibu tahu nggak, itu suami ibu kan mau nikah lagi. Yang bener kamu. Ya ibu nggak tahu. Jadi ibu harus gimana dong kalau gini? Ya ibu harus cegah lah. Kamu ada nggak solusi buat mencegah laki-laki biar nggak nikah lagi? Sini bu, saya kasih tahu. Ntar malam bapak kan tidur, ibu ambil gunting, nih jenggotnya gunting. Jadi orang laki-laki itu kalau jenggotnya digunting, hilang bu perasaan pengen kawin lagi. Oh gitu ya? Iya. Ya udah, ntar malam dah ibu kerjain, begitu katanya. Ini tukang ngadu domba, ngomong sama suaminya lain lagi nih budak. Pak, ngapa? Hati-hati pak, kalau tidur jangan pules-pules. Emang kenapa? Ibu ada rencana mau menghabisi bapak, karena di luar sana dia punya pacar. Punya apa? Di luar sana punya pacar dia mau nikah sama pacarnya. Jadi ntar malam atau kapan malam bapak sedang tidur, mau ditusuk pakai gunting, begitu. Ya udah, akhirnya kata si suami, saya harus waspada. Ya ntar malam bapak kalau mau tidur jangan pules ya, pura-pura tidur coba. Ntar malam pura-pura tidur. Bener. Begitu malamnya pura-pura tidur suaminya, ya istrinya malam-malam masuk kamar bawa gunting. Kelihatan tuh sama suami, wah bener nih, apa yang dikatakan budak bener, mau bunuh saya itu buktinya beneran bawa gunting. Coba saya cermati dulu kemana dia membawa gunting. Ternyata ke arah suaminya pelan-pelan dideketin. Dia mau deketin jenggot suami, mau digunting. Tapi si suami lain lagi pahamnya, bener kata si budak, ini mau bunuh saya. Dia punya pacar ya, kalau gitu udah, kalau begitu sebelum dia bunuh saya akan bunuh duluan. Begitu si suaminya mendekat ke arah jenggot, langsung direbut gunting, nggak tanya-tanya lagi, ditusuk istrinya, mati di kamarnya. Pihak keluarga istri nggak terima, ya pihak keluarga istri nggak terima istrinya dibunuh gitu. Akhirnya rame-rame keluarga istri datang ke rumahnya membunuh suaminya dibunuh sama pihak keluarga dari istri, mati juga sama. Dengar begitu
dari pihak suami juga nggak terima kalau anaknya dibunuh sama keluarga besan dari istri. Akhirnya mereka perang-perangan, main bunuh-bunuhan. Itu terjadi perang besar antara besan yang diawali dengan suami istri yang saling membunuh itu. Awalnya dari mana? Dari ngadu domba. Ini negara kita juga hati-hati nih. Banyak banget ya pihak-pihak yang ingin negara kita ini hancur, adu domba di mana-mana. Ya Allah, sehingga kita benci sama pemerintah juga tambah benci sama rakyat. Waduh, adu domba. Kita khawatir negara Timur Tengah kan begitu, banyak yang berantakan, banyak yang hancur, banyak pengungsian, kesusahan di mana-mana. Ya, peperangan semakin marak di mana-mana akibat negaranya hancur. Itu diawali dari termakan isu adu domba. Nah, makanya bapak-bapak, Nabi pesan ya ketika Isra Mi'raj, hati-hati, jaga lisanmu, ihfadz lisanak, jaga lisanmu dari mengadu domba atau termakan adu domba. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada berita-berita ngadu domba, datang sama kita diajarkan sama Quran. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Kalau kamu datang kepada kamu orang fasik tuh, Allah bilang fasik. Jadi orang yang suka ngadu begini sama orang gitu ya, supaya dia pecah ribut, Allah kasih gelar fasik. Tahu nggak fasik artinya apa? Penjahat. Jadi kalau datang kepada kamu penjahat, kamu cross check dulu, jangan langsung dimakan mentah-mentah tuh berita. Ya, apalagi sekarang berita medsos itu berita banyak palsu, banyak hoax, ya nggak? Iya, berita yang asli cuma di Quran. Quran tuh beritanya asli tentang surga, tentang neraka, tentang orang yang berbuat baik begini, orang jahat. Informasi Quran hak semuanya. Iya, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi kan, ya enggak? Fa inna asdaqul hadis kitabullah. Yang paling benar mah ucapan Al-Qur'an. Ya enggak? Ya, iya. Dan wakharan hadis Nabi, sebagusnya petunjuk Nabi. Nabi jadikan figur dalam hidup kita. Kenapa? Petunjuk hidupnya benar, bagus. Quran ucapan yang paling benar. Selain itu apalagi medsos, wah beritanya adu domba mulu. Jangan percaya, jangan termakan, jangan share. Kalau share kita ikut terlibat dalam adu domba, bisa hancur negara kita, bisa hancur persatuan kita umat Islam, bisa berantakan kerukunan kepada sesama kita umat Islam. Ini jaga adu domba ya. Nah, jaga lisan kita. Itu kalau kita mau kaji dalam bab lisan ada 20. Dusta ada. Dusta juga dilarang. Nih, berkata yang bohong dalam lisan kita. Yang kedua, menggunjing, ngomongin kejelekan orang, kekurangan orang. Yang ketiga, memfitnah, ya, adu domba. Yang keempat, melaknat. Melaknat tahu Pak? Melaknat. Mengutuk ya. Mengutuk, melaknat, mengutuk, nyumpahin ya, nyumpahin buruk sama orang. Itu dilarang dalam Islam. Tahu nggak kenapa Israel makin brutal? Israel makin brutal ya, makin kurang ajar sama Palestina, sama waduh kasihan rakyat kita, saudara-saudara kita yang di Palestina kasihan. Tahu nggak tuh penyebabnya? Kok makin brutal aja ya orang-orang Israel? Mungkin karena umat Islam banyaknya mengutuk, mengecam, melaknat Israel. Jadi kalau udah dilaknat, dikutuk kan itu artinya jauh dari rahmat Allah. Orang kalau jauh dari rahmat Allah, hatinya tuh nggak punya belas kasih sayang, nggak punya sifat rahmat, sadis, kejam, bengis. Itu pengaruh dari laknat-laknat yang dikirim ke Israel. Jadi Israel nggak ada sadar-sadarnya, makin beringas. Jangan-jangan kita terlibat begitu dalam mengecam melaknat Israel. Israel makin jauh dari rahmat Allah, nggak turun kasih sayang di hatinya Israel, sehingga bantainya bisa-bisa rumah sakit dibantai, anak-anak bayi dibantai. Bisa jadi itu kebrutalan mereka sebabnya banyak sekali umat Islam yang mengutuk, melaknat. Bisa jadi jarang umat Islam yang berdoa untuk Israel. Ya Allah, turunkan kepada orang-orang Israel sifat rahmat di hati mereka ya Allah, sifat sayang di hati mereka ya Allah, kasih hidayah mereka ya Allah. Jarang, semuanya melaknat semua, jadi makin brutal. Kenapa? Ini dia, nggak bisa menjaga lisan. Makanya kita jaga yuk lisan kita dari hal-hal yang
Iya kan, dilarang sama agama, ngomong haram jauhin, yang sia-sia aja kita, kalau bisa jauhin ngomong yang tidak ada manfaatnya. Makanya dalam kitab kita pegang nih Aqidatul Awam, lihat bagaimana kata Aqidatul Awam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida imil ihsani, kan begitu. Aku mulai ucapanku ini dengan nama Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, hati-hati ngomong, gitu ya. Makanya omongannya bagus. Syekh Ahmad Marzuki ngomongin Aqidatul Awam, akidah yang menyelamatkan orang awam dari kekal daripada api neraka, bahkan dari sentuhan api neraka. Dia bilang, abda'u bismillah, aku mulai ucapanku ini dengan nama Allah. Kalau udah bawa-bawa nama Allah, harus ucapan yang baik. Wabirrahimida imil ihsani, dan Allah yang mempunyai sifat kasih sayang yang daimil ihsani, yang terus-terusan berbuat kasih sayangnya, berbuat baiknya. Bagaimana nggak baik Allah Pak sama kita? Allah ini kalau kita mau merenung sedikit, mau tafakur, nikmat mana lagi sih yang kita nggak dikasih oleh Allah? Semua nikmat dikasih sama Allah. Makanya sampai 33 kali ya kita ditegur sama Allah dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana sih yang kamu ingkari? Semua yang dalam hidup itu nikmat semua, mana sih yang kamu ingkari? Allah tanya dan kita nggak bisa jawab tuh pertanyaan sampai bertubi-tubi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selang satu ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali tuh Allah tanya. Dan kita manusia nggak bisa menjawab. Yang kita bisa jawab, ya Rabb, la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Kami nggak bisa memuji engkau ya Allah dengan sebenar-benar pujian, karena kamu telah memberikan berbagai macam nikmat karunia kepada kita. Cuma kita kadang-kadang nggak paham ya, nikmat Allah itu nggak senantiasa memberi. Tertahan juga nikmat juga kadang-kadang, cuman kita nggak paham. Iya, kadang-kadang kita ditahan dari keinginan selera kita, ditahan sama Allah. Kita nggak ngerti tuh kadang-kadang, Allah kok nggak ngasih ya. Padahal dalam pertahanan itu, ditahan sama Allah, itu juga bagian daripada nikmat. Cuma kita nggak paham gitu. Ya kayak saya baca status dari teman ya. Dari status teman, kata teman, untung sakit, kata teman. Sakit bilang untung dia, untung sakit. Kalau nggak sakit nih, udah rencana mau ke puncak, nggak taunya di puncak macet total. Terima kasih ya Allah. Sakit bilang terima kasih. Ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya. Tadi seorang Syekh Abdurrahman bin Bajahdab dapat kedukaan muslim. Ada hikmahnya nggak tuh istrinya cerewet? Ada hikmahnya. Ada ulama besar lagi, Syekh Ahmad Ar-Rifai ya. Syekh Ahmad Rifai itu dimimpiin sama muridnya ada di sorga. Muridnya tidur ngimpi sorga. Orang-orang soleh begitu ya, ngelihatnya sorga, ngimpi sorga. Ngimpi sorga. Di sorga itu dia ngeliat gurunya ada di sorga. Besok pagi-pagi dia mau kasih kabar gembira sama gurunya bahwa si murid ini semalam ngimpi ya gurunya ada di sorga yang tinggi. Wah, dia mau kasih kabar gembira. Begitu dia datang, assalamualaikum guru ya. Sebelum datang, begitu sampai sampai depan rumahnya, sebelum dia memberi salam, lagi ribut, gurunya lagi ribut sama istrinya ya. Istrinya pegang apa tuh namanya, apa bu, peranti masak nasi itu namanya panci ya. Panci kan pantatnya hitam ya, hitam demong hitam ya, banyak apa namanya, banyak cemongnya gitu ya. Itu sang suami pakainya gamis, orang soleh guru pakai gamis, itu lagi dikemplang-kemplang sama istrinya pakai panci, cepok hitam di sini tinggal, cepok pada hitam gamisnya, bajunya pada hitam. Ini si murid mau kasih kabar gembira, bingung lah, kok beda sama kenyataan. Ngimpinya di sorga, bener nggak? Tapi begitu ngelihat sang guru di rumah bukan di sorga, lagi dikemplang-kemplang ya, pakai panci ya sama istrinya. Iya, akhirnya karena si istri ngelihat ada tamu, akhirnya masuk
nggak dilanjutin, kemplang-kemplang pakai panci itu sama suaminya. Dia, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kok beda sama kenyataan guru? Guru nyengir, diem. Kamu semalam ngimpiin saya di, wah bisa kelihatan ya. Kamu semalam ngimpiin aku di sorga paling tinggi, itu sebabnya tahu nggak apa? Ini dipukul pakai panci. Nggak ngelawan, ya nggak? Sabar gitu. Kita kan kurang sabar kita. Oh, kita nih kurang sabarnya kurang. Kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya enggak? Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah tanpa hisab. Enggak dihitung-hitung lagi. Saking besarnya yang tahu cuma Allah dah. Orang yang sabar sholat subuh berjamaah ke masjid berangkat, sabar sakit, sabar itu banyak nih sebabnya. Oh gitu guru, iya. Jadi itu orang sabar luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah makanya itulah kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita semua dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Penting sekali ya kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang dalam agama, biar berkualitas agama kita, berkualitas iman kita. Makanya itu dalam kitab Aqidatul Awam begitu ya. Allah kasih banyak nikmat kepada kita, meskipun nikmatnya berupa apa yang kita inginkan belum kesampaian. Hakikatnya itu nikmat, hakikatnya nikmat, benar. Iya, coba dah orang yang hidupnya apa aja diikutin sama Allah, apa aja diikutin, lihat jauh dari masjid, jauh. Bener, apa aja punya, sampai kita kadang-kadang kalau merenung di depan rumah suka bingung ya, ini Tuhan salah ngasih apa enggak ya? Kok dia nggak pernah ke masjid, nggak sholat, nggak puasa, tapi kok ngewarungnya makin lancar aja ya, makin maju aja gitu. Ini saya sholat mulu, zikir mulu, ngaji mulu, kok kayaknya makin merosot aja nih. Tuhan salah ngasih apa bagaimana? Masa Tuhan salah ngasih? Tuhan mah nggak ada yang salah ngasih. Kita sedang didekatkan sama Allah. Kata Allah, potongan kamu nih kalau sukses di dunia bisa lupa ke masjid. Ngeri saya, kata Allah kan begitu. Bagian dah ya, kamu sabar dikit. Yang penting kamu masih bisa istiqomah ibadah. Itu yang Allah mau. Oh no, orang yang aku bikin sukses di dunia, aku emang udah nggak mau deket dia, sehingga dia jauh dari masjid, jauh dari sujud, jauh dari Quran. Begitu sebenarnya. Walhasil kesimpulannya, memang hati kita ini masih terlalu banyak ambisi-ambisi dunia sehingga tertutup. Ketika Allah mengasih anugerah kepada kita, seolah anugerah itu adalah halangan, pencegahan, padahal bukan ya. Itu makna daimil ihsani, yang langgeng terus berbuat kebaikannya. Kemudian dilanjutkan dengan falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baki bila tahawuli, gitu ya. Kemudian aku memuji kepada Allah karena Allah daimil ihsan, ya aku muji terus sama Allah. Allah kan nggak pernah jahat, Allah nggak jahat, Allah nggak zolim. Pak, ini harus Bu, harus diyakini nih, Allah nggak jahat, Allah nggak zolim. Itu di Quran kalau kita bacakan, ya nggak? Innallaha la yazlimun nasa, Allah nggak jahat sama manusia sedikit pun. Allah nggak pernah jahat. Jadi apapun yang kita terima dalam hidup ini itu semua kebaikan Allah. Cuma kita nggak paham, Allah nggak zalim. Makanya karena Allah nggak zalim, Allah nggak jahat, Allah baik terus. Makanya musannif bilang dalam Aqidatul Awam, falhamdulillahil qadimil awali, maka aku memuji terus kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Terus Pak Bu, kalau ditanya sama orang, jawaban yang paling tepat jawabannya alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Begitu aja. Dan bagaimana kabar? Aduh mumet nih. Jangan ya. Kalau ditanya orang jangan bilang mumet, bilang alhamdulillah. Iya. Sebab kalau bilang mumet ntar yang nanya kasihan. Kata yang nanya, tadi be gua nggak tanya, jadi jawabannya mumet, gua ikut-ikutan mumet juga ini. Ya, makanya Sayyidina Umar suka sering tanya tuh sahabat-sahabatnya, gimana kabar? Sehat. Gimana kabar? Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini yang aku pengenin kasih Umar. Kamu bilang alhamdulillah, pintu sorga 8 kebuka.
Pintu surga 8 Kenapa? Ngucap alhamdulillah kan ada 8 huruf Pak, 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. 8 Allah ada 3 huruf, jadi 8. Siapa yang bilang alhamdulillah dari lubuk hatinya, ya Allah, itu dibukain pintu surga. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kabar, alhamdulillah. Lagi enggak enak aja Pak, alhamdulillah aja. Alhamdulillah ala kulli hal, tambahin. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisinya tetap kita memuji alhamdulillah. Ini mengajarkan ya, akidatul awam kepada kita, mengajarkan betapa pentingnya ngucap alhamdulillah. Di hadis ada nanti orang yang pertama kali masuk surga, ya katanya orang yang waktu di dunianya banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Ngomongnya alhamdulillah aja, tanya kabar alhamdulillah, alhamdulillah aja. Kebanyakan kalimat itu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah nggak jahat, Allah nggak zalim, yang kebaikannya senantiasa 24 jam non-stop berbuat baik kepada hambanya. Maka sudah selayaknya dengan kita mengkaji kitab Aqidatul Awam, hendaklah kita banyak memuji kepada Allah dengan kata-kata alhamdulillah. Kita dalam sholat aja tuh, sholat tadi terakhir Ustadz pimpin kan bilang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil kita resapi nikmat-nikmat, sudah banyak 33 kali alhamdulillah untuk menjawab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 33 kali kita jawab alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah masuk Isyraq ya? Iya, sudah masuk. Jadi ya sudah masuk Isyraq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini memberikan pelajaran besar bahwa hikmah Isra Mi'raj, kalau mau diceritakan banyak ya. Hikmah Isra Mi'raj itu paling banyak. Sampai ada kitab khusus berbicara perjalanan Isra, dan satu perjalanan yang Nabi lihat itu mengandung pelajaran besar untuk kita sebagai umatnya. Dan pelajaran yang terpenting adalah mari mulai kita jaga sholat kita, karena ini hadiah yang agung dari Allah, sholat. Yuk kita nikmati sholat kita, kita nikmati sujud kita, hari-hari kita banyak mendekat kepada Allah dengan sholat. Kalau bisa tambahin, jangan cuma sekedar sholat 5 waktu, kerjain juga sholat-sholat sunnah kita kerjain. Dan jadikan sholat ini seperti Nabi yang katakan waju'ilat qurratu aini fi sholah, dijadikan ya kesejukan ya mata hatiku di dalam sholat. Jadi Nabi itu sejuk damai ketika sholat. Makanya kita belajar ya meneladani Nabi, jadikan sholatnya tempat sejuk, tempat nikmat ya. Iya, makanya sahabat kalau udah sholat nggak ada yang tidur. Sahabat tuh kalau sholat nggak tidur. Kenapa? Nikmat sholat, nggak tidur. Sampai ada sahabat sholatnya ada yang 100 rakaat, 200 rakaat, 400 rakaat. Banyak ya dari kalangan tabi'in, apalagi ada yang sampai 1000 rakaat. Sudah nikmat sama sholatnya gitu. Tapi perang bisa ngantuk ya. Perang bisa ngantuk. Itu sahabat tuh imannya hebat. Lagi perang bisa ngantuk. Kalau kita mah perang nggak bisa ngantuk, orang ada bom, bener nggak? Ngantuk aja jadi hilang, bener nggak? Tapi sahabat perang bisa ngantuk, itu iman sejati, tenang. Fa anzala al-sakinah, katanya kan Allah turunkan ketenangan di hati mereka meskipun kondisi perang, senjata jatuh, ngantuk. Ya Allah, kalau kita terbalik, kita kalau sholat ngantuk, bener nggak? Kalau perang nggak ngantuk kita. Wirid-wirid, zikir-zikir, kadang-kadang tahlilan di tempat orang meninggal kita ngantuk, bener nggak? Baca Yasin ngantuk, zikir ngantuk. Begitu berkat keluar baru mendusin ya. Keluar nih berkat baru bangun gitu ya. Aduh, jangan nih, imannya belum Ayo kita nikmati zikir, nikmati baca Quran, nikmati sholat. Sebagaimana Nabi katakan, aku sejuk dan nikmat ketika sholat, ketika zikir, ketika baca Quran. Tanda orang yang sempurna imannya. Nah, itu saja kemungkinan yang dapat saya sampaikan. Ini kira-kira ada mau bertanya apa langsung tutup doa? Ada ya, silakan. Salam. Ya? Oh ya. Oh ya. Ya. Jadi perdebatan kita lihat dulu ya. Kalau perdebatan urusan agama yang perlu kita cari ya kebenaran, ya kan? Dalam perdebatan itu diperbolehkan ya, debat dalam agama. Kita di YouTube mungkin banyak ya sekarang ada debat antara ya
orang salafi dengan ahli sunnah gitu ya misalnya, untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan. Ingat, debat itu jangan sampai tadi untuk menjatuhkan orang lain atau mencari pembenaran, tidak, tapi untuk bagaimana debat dengan non muslim, apa yang diperdebatkan dulu, ya enggak? Kalau diperdebatkan urusan-urusan dunia, tinggalinlah gitu ya. Tapi kalau urusan perdebatan agama, selagi kita mampu, yang benar kita jawab ya, kalau enggak ya kita ya mundur, takutnya makin kurang ajar nantinya ya. Jadi jangan sampai kita berdebat yang kita nggak mampu untuk memberikan jawabannya. Jadi berdebat teman non muslim kalau berkaitan dengan dunia dan nggak ada titik temunya, tinggalkan. Perdebatan agama pun begitu, kalau kira-kira nggak ada titik temunya ya nggak, mendingan kita tinggalkan ya. Ya walaupun kepada non muslim yang kita ingin berharap kepada non muslim itu mendapatkan hidayah masuk Islam, tapi memang nggak ada titik temunya ya, maka tinggalkan. Jadi jangan sampai kita biasakan dalam hidup ini yang namanya berdebat ya. Kalau mau berdebat juga, Allah kan ngajarin tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau ngajak orang kepada Allah, satu dengan apa? Bil hikmah, pakai akhlak. Pakai akhlak orang. Kalau pakai akhlak tuh pakai adab, orang luluh hatinya. Kalau mau ngajak orang kebaikan, iya, kepada Allah pakai hikmah. Ya, yang kedua wal mau'izatil hasanah, pakai nasihat-nasihat yang cakep, kita bikin ngomong yang enak. Kalau harus berdebat juga boleh berdebat, tapi ingat kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus pakai cara yang terbaik gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan, tinggalin ya yang namanya berdebat. Ya, ibu-ibu, silakan. Iya. Iya. Jadi adab dalam berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, itu memang ada tahapan-tahapan ya berdoa. Berdoa yang paling mulia, Bu, Pak, itu pakai doa yang ada di Quran ya. Itu doa paling mustajab di Quran. Banyak ya. Ada berapa tuh di Quran? Banyak. Seperti misalnya doa Nabi Adam, kita mau pakai Rabbana zolamna anfusana, ya enggak? Wa illam taghfir, itu ada lagi doa ya Nabi doa Nabi Yunus ya. Nabi Yunus doanya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa-doa di Quran itu. Yang kedua adalah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, doanya Nabi Muhammad. Kalau bisa kita ada tuh doa yang Nabi Muhammad baca, kita doa gitu ya. Iya. Atau kita pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, kita minta bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, misalnya boleh ya. Jadi doa-doa dari Nabi Muhammad itu doa-doa mustajab. Atau doanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu doanya banyak dibukukan ya dalam kitab-kitab. Doanya Imam Syafi'i ada, doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, doanya Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ada tuh doa-doa orang soleh. Itu juga cakep ya, doa-doa mustajab. Jadi kalau kita nggak mau ngarang gitu ya. Terus yang terakhir, paling terakhir banget, boleh nggak kita doa ngarang-ngarang? Nggak dilarang ya, nggak dilarang. Doa kita boleh ngarang-ngarang. Misalnya kita doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, misalnya kan, kabulkan permintaan saya minta ini, minta itu. Apa permintaan kita? Boleh kita minta kepada Allah Subhanahu. Itu tahapan-tahapan dalam berdoa. Yang kedua, adat doa digunakan pada waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab, seperti yang paling mustajab di antara doa selesai sholat. Doa selesai, Pak, kita kalau habis sholat tuh jangan langsung pulang ya, jangan. Zikir dulu, puji sama Allah. Habis muji Allah, doa. Kasih kesempatan. Kadang-kadang kita suka suka mengabaikan kesempatan. Dikasih doa mustajab kita nggak pakai tuh. Habis sholat kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka HP. Langsung buka
Jangan habis sholat jangan buka HP dulu. Allah kasih doa mustajab, doa di situ. Itu habis sholat atau antara azan sama iqamat. Di sini masya Allah ya jedanya lumayan. Saya jempolin dah Masjid At-Taqwa ya hebat. Kenapa? Karena panjang itu antara azan sampai iqamat. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Nah habis sholat sunnah doa yang serius itu doa mustajab antara azan sama iqamat. Dalam hadis dikatakan ya enggak? Iya, doa bainal adzanain la yurad. Doa antara azan sama iqamat enggak ada yang ditolak, pasti diterima. Gitu. Termasuk ini ya, bulan Rajab adalah bulan berkah ya. Di antara doa yang masyhur Nabi berdoa tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya enggak? Itu di antara doa yang mustajab, doa Nabi Muhammad berkaitan bulan Rajab. Nabi sering berdoa, ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai di bulan suci Ramadan. Gitu ya, doa itu, doa yang mustajab. Kemarin di sini saya khutbah Jumat itu juga ada sebagian ulama menganjurkan di antara doa mustajab adalah ketika akhir Jumat kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sholawat yang kita ucapkan sebentuk doa kita juga, mengucapkan Ahmad Rasulullah gitu, Muhammad Rasulullah. Kapan tuh? Ketika khotib berada di atas mimbar ya. Itu sholawat itu katanya hikmahnya orang nggak akan dikosongkan daripada rizkinya. Itu diantaranya sholawat. Termasuk itu doa di saat khotib duduk ya antara dua khutbah. Jadi bapak-bapak kalau hari Jumat tuh khotib kan duduk istirahat antara dua khutbah, ada duduknya rukun ya, harus duduk dia dan duduknya harus tumaninah, harus diam gini. Harus tumanina, diem. Nah di saat itu doa mustajab di hari Jumat itu diantaranya kita berdoa yang singkat, nggak harus angkat tangan, hati kita bicara langsung sama Allah. Ya Allah ampuni hamba ya Allah, ya Allah kasihani hamba ya Allah, ya Allah karunia anak-anak hamba yang taat kepadamu ya Allah dan bakti sama kami orang tua. Apa aja kita minta itu saat-saat mustajab ya. Ini bulan Rajab sudah hampir akhir, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk kita semuanya. Ya. Ya. Dah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita baca kafaratul majlis, mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.